Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Wisatiana, mahasiswi STEBI Global Mulia Cikarang, semester 4. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan jenis SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu ada manfaat SIM, yaitu yang pertama nih ada meningkatkan efisien dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang dikoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Yaitu ada 4 ya, ini itu yang patuh manfaat sistem. Dan selanjutnya juga ada jenis atau kategori SIM. Yang pertama, Business Intelligence System. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan integrasi dan analisis data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Sistem ini juga mempunyai kesamaan dengan ACE, namun hanya manajer dan eksekutif tingkat bawahnya yang menggunakan Business Intelligence System ini. Yang kedua, yaitu ada Executive Informasi System, yaitu ACE. Manajemen tingkat senior lebih sering menggunakan ACE untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. Hal yang perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data dengan tingkat akurat yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membaca data secara tepat dan akurat. Yang ketiga, Customer Relationship Management atau CRM. CRM menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan, meliputi penjualan, informasi kontak, serta peluang pendapatan yang diperoleh. Departemen pemasaran layanan pelangganan, bisnis analisis, dan tim penjualan akan sering menggunakan sistem CRM ini. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, Sales Force Automation System atau SFA. Komponen khusus dari sistem SFA ini yaitu mampu untuk mengotomatisasikan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau departemen penjualan. Komponen tersebut mencakup manajemen kontak, pelacakan atau tracking, pembuatan kontak, hingga manajemen pemasaran atau order. Yang kelima yaitu Financial Accounting System atau FAS. Untuk kategori ini dikhususkan bagi tiap departemen yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan, yaitu contohnya tugas yang dilakukan adalah menghitung hutang dagang dan piutang dagang. Jadi sistem ini yaitu untuk para accounting ya. Dan yang keenam, Knowledge Management System KMS. Sebuah layanan pelanggan dapat memanfaatkan KMS untuk menjawab setiap pertanyaan serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi seperti Mayob atau Mayob deh, yang Mayob. Dan selanjutnya yaitu Marketing Information System. Tim pemasaran atau marketing menggunakan ini untuk dapat melaporkan efektivitas dari proses pemasaran yang telah dilakukan. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai data yang dapat dianalisis untuk membantu marketing di masa yang akan datang. Yang kedelapan yaitu Supply Chain Management System. Contohnya perusahaan yang menggunakan SCM ini adalah bisnis retail dan manufaktur, yang mana digunakan untuk melacak aliran sumber daya, bahan dan layanan mulai awal pengembangan hingga proses pengiriman atau distributor produk. Yang kesembilan, Transaction Processing System.
point of sale atau POS. Juga termasuk ke dalam TPS, di mana sistem tersebut dapat memungkinkan wisatawan dapat mencari hotel atau tempat menginap secara cepat berkualitas. Tugas seorang karyawan di sini adalah menggunakan data sebaik mungkin untuk melaporkan tren penjualan secara bertahap. Ini itu seperti aplikasi semacam Red Door, Traveloka, Pergi-Pergi, contohnya seperti itu. Dan yang ke-10 yaitu yang terakhir, Human Resource Management System, yaitu kategori yang terakhir ini digunakan untuk melakukan pencatatan kinerja dari karyawan serta menyusun laporan data gaji pegawai. Jadi tadi yang 10 itu yaitu tentang jenis atau kategori sistem informasi manajemen. Dan kita lanjut, selanjutnya yaitu contoh SIM. Yang pertama, Enterprise Resource Planning. Untuk sistem ini sangat sering digunakan oleh perusahaan besar. Tidak cukup kemungkinan perusahaan kecil juga maupun rintisan dapat menggunakan sistem ini. REP sendiri digunakan untuk manajemen dan pengelolaan data yang terintegrasi antar unit dan perusahaan. Yang kedua yaitu Supply Chain Management atau SCM. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen supply bahan baku. Jadi dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Untuk yang ketiga yaitu Transaction Processing System atau TPS. Sistem yang selanjutnya adalah TPS, yaitu yang berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah yang besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti investasi, bank, dan lain-lain. Yang keempat yaitu OAS atau Office Automation System. Sistem yang keempat adalah OAS ini yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan, kemudian dapat mengintegrasikan antar server dalam perusahaan. Contohnya adalah penggunaan email itu untuk mengirim pesan. Yang kelima, Informatic Management System atau IMS. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum ini di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Selain itu, IMS juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti produk atau e-procurement. Sistem ini sangat cocok untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Yang keenam yaitu Knowledge Work System. Knowledge Work System yaitu atau KWS. Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Pengetahuan ini maksudnya sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang Anda jalankan, yang sedang dijalankan. Yang ketujuh yaitu Group Decision Support System (GDS) dan Computer Support Collaborative Work System. GDSS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, skenario maupun konsultasi. Contoh dari sistem tersebut adalah e-government.
Yang kedelapan yaitu expert system atau ES, dan AI yaitu artificial intelligence. Dalam sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan dan fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan ES dan AI adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Yang 9 yaitu Executive Support System atau EES. Pada sistem ini cenderung menggunakan pada seorang manajer karena ISS mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Dan yang terakhir, yang 10 yaitu Decision Support System atau DSS. Untuk sistem terakhir ini sangat membantu seorang manajemen dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Dan pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.